Belum ada peserta. Belum ada peserta. Belum ada. Coba, cara apa dengar nggak? Tes. Coba Cek. Cek. nggak denger. Tes. Tes. Nggak dengar. Coba lagi. Tes. 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 Enggak. Berarti nggak bisa. Udah. Ya, namanya dia di atas dulu. Dio. Wah, bukan dia. Ya, dia dengar. Ini. Ya. Udah bisa. Ini modelnya gimana? Maksudnya ya? Gimana sih? Modelnya itu gimana? Mas, Arya, Sebenarnya dari yang ada. Ya, modelnya gimana? pembelajaran hal kemarin Ustaz Reza cukup menarik tadi beliaunya, misalkan bagian ada produk baru atau satu halaman gitu, beliau baca tok Arabnya, habis itu beliau ulang lagi baca sama beliau artikan,
terus berikutnya dia baca lagi, nanti santri suruh ngikutin masing-masing. Habis sudah kayak gitu, habis setelah kayak gitu nanti ditanya satu-satu, 3 orang lah gitu, suruh nyoba kan ada siapa ini, terus setelah-setelahnya kalau udah selesai nanti halaman berikutnya gitu lagi Ustaz Reza sampai selesai. Nanti kalau anak saya kalau agak waktunya agak kurang, jadi saya agak dapetin dulu. Dan itu cukup bagus dari saya. Untuk bawahnya ada pesan apa kerja ini? Satu poin kita. Oh iya. Belum, baru selesai. Pesertanya di IC ini. Iya. Udah. Kan sini. Ini saya tidur di sini. Udah.
Al-Quran itu adalah bahasanya Al-Quran, Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab, kemudian hadis itu juga bahasanya bahasa Arab. Seharusnya kita bangga dengan mempelajari bahasa Arab, dan kita sedih ketika kita tidak bisa bahasa Arab walaupun hanya sedikit. Ya, yang akhir-akhir ini menyedihkan hati sebenarnya dari kaum muslimin yang mereka tidak bangga dengan bahasa Arab. Bahkan ketika mereka sangat membanggakan dengan bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa yang lain, mereka Masya Allah mahir, tetapi bahasa Arab sedikit pun dia nggak tahu. Bahkan baca Al-Quran saja dia nggak bisa. Dari mana pahala akan datang ketika dia yafrah, dia bangga dengan bahasa orang lain, sedangkan bahasa agama sendiri dia tidak tahu. Maka ikhwati azani Allah wa iyyakum, hendaknya kita berbangga, berbahagia karena kita mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa kitab Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya bahasa dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya hafidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga sebagai muqaddimah awal ini, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, fa inna nafsal lughatil arabiyyah min ad-din, sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk dari agama, wa ma'rifatuha fardhu wajib, dan mengetahui bahasa Arab itu menjadi wajib, fardhu wajib. Fa inna fahmal kitab wa sunnati fardhun, sesungguhnya memahami kitab Al-Quran dan sunnah itu sesuatu yang wajib. Wala yafhamu illa bifahmil lughatil arabiyyah, dan tidak akan bisa memahami Al-Quran dan sunnah kecuali dengan bahasa Arab. Dan ada kaidah wa ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib, sesuatu yang wajib kecuali menempuh jalan itu, maka jalan itu menjadi wajib. Kita tidak bisa mempelajari dengan benar Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab itu wajib. Maka tidak dibenarkan ikhwati azanillah wa iyyakum, ketika kita ingin mempelajari dengan benar, ingin mendalami Al-Quran dan Sunnah secara mendalam, secara mendalam, kok kita tidak mempelajari bahasa Arab, hanya belajar dari kitab-kitab terjemah. Ini kesalahan yang fatal. Ya, kesalahan yang fatal. Ketika ingin mempelajari yang mendalam, yang mendasar gitu. Kalau kita hanya mempelajari dari terjemahan tafsir, terjemahan kitab, banyak Sahih Bukhari, hanya terjemahan saja, ini tidak, dan ini termasuk kesalahan. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke ad-darsu ats-tsani, ke kitabnya. Bagi yang sudah punya kitab, silakan dibawa dan dibuka di halaman 12. Ad-darsu ats-tsani, pelajaran yang kedua, ini masih berkaitan dengan sebelumnya, yaitu ism isyarat atau ism isyarat. Dzalika. Kita akan belajar tentang dzalika. Apa itu arti dari dzalika? Ya. Dzalika yang artinya itu. Kalau dalam nahwu itu disebut dengan ism isyarat lil ba'id. Bisa saya tulis ya? Dzalika adalah ism isyarat lil ba'id. Ismul isyarat lil ba'id.
dengan isim isyarah lil qarib. Ismul isyarati lil qarib. Yaitu dalam bahasa itu ya, untuk memberikan isyarat. Lil ba'id, jadi untuk yang jauh. Itu, ini, gitu kan? Hada kan ini, hada ini, dzalika itu. Saya bacakan. Ikhwan semua melihat itu ada gambar-gambar dan itu sebenarnya artinya ya. Karena ini yang mengarang orang Arab, mereka tidak tahu bahasa Indonesia-nya. Ketika gitu, pakai gambar. Dzalika itu, ma dzalika. Dzalika najmun. Najmun apa artinya? Ya, depannya itu, gambar itu. Yang bintang ya. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza masjidun. Ini masjid. Perhatikan di sini semua ya, semua ikhwan bentuk harokat dan bentuk huruf itu harus diperhatikan benar-benar. Nanti berubah harokatnya dan berubah bentuknya, itu maknanya berbeda. Gitu. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Kemudian hadza masjidun. Ini masjid. Wa dzalika baitun. Dan itu baitun, rumah. Biasanya kalau diartikan masjidun, baitun itu sebuah gitu. Sebuah masjid, sebuah rumah. Hadza hisan wa dzalika himar. Ini seekor kuda dan itu seekor himar, keledai. Kemudian selanjutnya kita pakai istifham. Adzalika. Adzalika kalbun. Apakah itu anjing? Istifham itu bisa pakai a, bisa pakai hal. Itu istifham. Untuk apa namanya? Kata tanya. Apakah? Adzalika kalbun, apakah itu anjing? Maka jawabannya bisa na'am, bisa la, kan? Bisa tidak. Kalau na'am jadi na'am, dzalika kalbun gitu. Tapi kalau di sini enggak. La, dzalika kittun. Tidak. Itu seekor kucing. Kemudian ma'dzalika, apa itu? Ma'dzalika, apa itu? Coba kita lihat ini apa ini? Nah, tempat tidur, ranjang ya. Dzalika sarirun, itu ranjang. Bagi kalimat-kalimat yang sekiranya belum tahu artinya, maka bisa diterjemahkan, bisa diartikan. Gitu. Dan ini akhwati azani Allah wa iyyakum, pembahasan kita adalah isim isyarah lil ba'id, yaitu dzalika. Kalau lebih spesifik lagi, dzalika itu isim isyarah lil ba'id wal muzakkar, untuk muzakkar. Kemarin sudah dibahas nih masalah muzakkar dan muannats ya? Belum sebelumnya. Dzalika itu untuk muzakkar. Dzalika untuk muzakkar. Hadza juga untuk muzakkar. Muzakkar itu
bahasa ininya laki-laki lah, untuk laki-laki. Jadi kalau umpamanya ini kita menunjukkan ke seseorang, Dzalika Muhammadun, ya, karena Muhammad ini laki-laki. Tapi berbeda nanti kalau ketika perempuan, istimalnya pemakaiannya berbeda. Nanti insya Allah ada tempatnya. Nah, kemudian ya, selanjutnya di situ ada gambar orang ngajar sama gambar orang baru sholat. Man hadza wa man dzalika. Man ikhwah, ini juga disebut dengan ism istifham. Man. Ini a sama h juga istifham juga. Istifham, ism istifham. Istifham. Ini juga ism istifham. Istifham. Tapi bedanya apa? Kalau a itu untuk umum, secara umum. Tapi kalau man itu hanya untuk lil aqil. Istifham lil aqil, untuk orang. Siapa? Artinya siapa? Kalau a sama hal itu kan apa ya? Atau apakah? Bukan apa, tapi apakah? Dari sini man hadza, siapa ini? Wa man dzalika, dan siapa itu? Jadi kan yang ditanya itu orang. Kalau pakainya man, sudah kita ketahui. Kemudian jawabannya hadza mudarrisun, ini seorang guru. Wa dzalika imamun, dan itu imam sholat. Kemudian selanjutnya itu ada gambar ma dzalika. Ma juga disebut dengan ism istifham. Ism istifham. Ma dzalika, apa itu? Dzalika hajarun, itu batu. Hadza, selanjutnya hadza sukarun wa dzalika laban. Ini yang ada gambarnya nih. Sukarun wa dzalika laban. Ada gelas, ada piring. Hadza sukarun, ini gula. Wa dzalika labanun, dan itu susu. Ini ini gula dan itu susu. Kalau kita lihat seperti ini kan kita kayak belajar bahasa Indonesia itu waktu kita kelas 1 ya. Kelas 1 kan ini Budi gitu ya. Ini Ibu Budi gitu ya. Masih ingat kan? Sama persis kita belajar seperti itu. Mungkin bahasa Inggris juga kayak gitu ya. Insyaallah. Kemudian untuk pembelajarannya, Fatih, di situ ada iqra waktu. Kalau ya yang di rumah itu bisa nulis ini beberapa kalimat ini. Karena ini untuk pembelajaran kita, bagaimana kita bisa menulis yang baik. Dengan nulis seperti itu persis, seperti ini. Nah, seperti ini persis. Karena kita kalau nggak belajar nulis, itu kita nggak akan bisa. Sudah belajar 3 tahun, 4 tahun gitu, kalau nggak belajar nulis, nggak terbiasa untuk tulis bahasa Arab, itu juga nggak bisa. Maka ini dari sedikit demi sedikit, hanya 4 kalimat, ya itu untuk belajar.
Hada iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ya, kita baca, nanti bisa ditirukan. Hada sukkarun wa dzalika laban. Jadi bisa ngerti nggak? Ngerti ya? Coba kita baca. Hada sukkarun wa dzalika laban. Hada sukarun wa dzalika labanun. Yang di rumah bisa ngikuti ya. Nah, perhatikan panjang pendeknya. Perhatikan panjang pendeknya harus dibaca dengan tepat. Hadza sukarun wa dzalika laban. Hada sukarun wa dzalika labanun. Ayo. Yang kedua, man dzalika. Man dzalika. Dzalika imamun. Dzalika imamun. Karena yang pas ya, yang kompak itu. Kemudian yang ketiga, adzalika qittun. Adzalika qittun. La, dzalika kalbun. La dzalika kalbun. Terakhir, ma hadza. Ma hadza. Hadza hajar. Hadza hajarun. Barakallahu fikum. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini sukar, gula, wa dzalika labanun, dan itu susu. Man dzalika, siapa itu? Dzalika imamun, itu imam. Adzalika qittun, apakah itu kucing? La, dzalika kalbun, tidak, itu anjing. Ma hadza, apa ini? Hadza hajarun, ini batu. Ikhwanuddin, bagi yang di rumah ataupun di sini, ini semuanya belajar untuk membaca dengan benar. Dimulai dari yang kecil-kecil, yang ya sepele ya. Ini cuman ini budi, ini buku, ini gitu. Sama ya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza masjidun, hadza tabbasirun, wa hadza, kayak gitu. Harus dilatih dari sekarang. Karena kalau tidak, nanti itu akan terbiasa lisan kita itu salah. Gitu. Seperti dalam Al-Quran kan gitu ya. Kita belajar tajwid dalam Al-Quran itu, kalau nggak diajari dari awal tajwidnya, nanti bisa salah panjang pendeknya salah. Ini dari awal, dari mulai yang seperti ini, yang paling mudah itu diajari terus lisan kita, biar supaya pas gitu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun, man dzalika imamun, adzalika qittun, la dzalika kalbun, ma hadza hajarun, seperti itu. Kemudian juga ditulis supaya kita benar bisa menulis. Kemudian ya selanjutnya ada al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Imamun, imamun bacanya, jangan imamun. Nah, imamun, imam. Hajarun, batu. Hajarun, sukkarun, gula. Labanun, susu. Ya. Kemudian masuk ke ad-darsus tsalits, pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga. Tadi saya minta kepada semuanya untuk memperhatikan harokat-harokatnya dan bentuk huruf-hurufnya.
setiap bentuk perbedaan bentuk huruf itu juga mempengaruhi makna. Contohnya di sini. Di situ ada baitun. Kemudian perhatikan di sini ada sesalus pelajaran yang ketiga. Baitun. Al-baitu. Ya kan? Qalamun. Al-qalam. Kitabun. Al-kitab. Jamalun. Al-jamal. Apa bedanya di sini? Coba dilihat dari yang kalian lihat coba. Bedanya apa sih? Pertama, coba perhatikan ya. Pertama, ya. Di sini ada baitun. Kata-kata baitun di sini tidak ada alif lam, kemudian yang terakhir harakat terakhir itu dhammatain, ya kan? Dhammah dan bertanwin. Nah, ketika dimasuki dengan alif lam, maka dhammatain itu tidak berfungsi. Harus menjadi al-baitu. Al-baitu. Seperti ini. Sebuah kata bahasa Arab itu kalau dia tidak ada alif lam, maka dia boleh pakai tanwin. Ya, boleh dia pakai tanwin. Saya katakan boleh. Kemudian kalau ada alif lam yang masuk ke sebuah kata, maka tidak boleh. Haram. Ini bukan hukum ini ya, bukan hukum syar'i ya. Tidak boleh pakai alif lam. Tidak bisa bersatu antara alif lam dengan tanwin, tidak bisa. Ya, tidak bisa bersatu antara alif lam dengan tanwin. Gitu. Baitun bisa pakai alif tanwin. Tapi kalau sudah dimasuki alif lam, al-baitun salah. Nanti sahibul lughah marah. Udah bisa seperti itu. Nah, bisanya apa? Al-baitu. Nah, kalau ada istilah itu. Kalau orang baru tengkar itu, ya, anak alif lam untuk tanwin. Enggak bisa kan bertemu. Enggak bisa kan? Bertemu enggak bisa. Nah, kemudian itu juga qalamun menjadi al-qalam. Al-qalam tanwinnya hilang ketika ada alif lam. Kitabun menjadi al-kitab. Tanwinnya hilang juga. Jamalun al-jamal. Gitu. Kitabun. Nah, atau tulisannya kan seperti ini. Ada tanwinnya ya. Atau dhammah 2 gitu ya. Tulisannya kayak gitu. Kalau dimasuki dengan alif lam, al. Nah, kalau tulisannya seperti ini, maka harokat terakhir 2. Kita datang pun alif lam. Nah, ini langsung secara otomatis ini tolak. Tanwinnya harus hilang. Al-kitab seperti itu. Tidak hanya Alkitab saja ya, semua kalimat kata benda itu kalau tidak ada alif lam maka boleh pakai tanwin. Kenapa kita katakan boleh? Karena nanti ada kata-kata yang itu boleh pakai, boleh tidak. Kemudian kalau ada alif lam sudah dipastikan itu tidak boleh pakai tanwin. Gitu. Kemudian selanjutnya di sini al-qalamu
gambar pulpen atau pena yang patah. Ya kan? Al-qalamu maksur. Afwan, kita kembali lagi baitun. Secara makna itu juga berbeda. Kalau baitun itu artinya sebuah rumah. Kalau sebuah rumah itu coba Anda bayangkan, orang mengatakan sebuah rumah, apa yang dibayangkan? Ya bisa bayangkan mana-mana, rumah apa saja gitu kan? Rumah apa saja. Tapi kalau al-baitu itu artinya rumah itu. Sudah ditunjuk al-baitu, rumah itu. Jadi sudah diketahui maksud dari rumahnya itu rumah apa atau rumah mana. Ini artinya kalau baitun itu sebuah rumah nggak ditentukan. Jadi kalau al-baitu itu menjadi rumah itu artinya. Al-baitu. Al-qalamu artinya pena itu. Al-kitabu kitab itu. Al-jamalu onta itu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah baru ingat lagi nih. Ada ilmu baru terus ya. Baitun tadi ya. Maaf tulisannya agak jelek. Menjadi al-baitu. Nah, ini kalau dalam nahwunya itu disebut baitun itu namanya nakirah. Jadi sesuatu yang belum ditentukan, yang tidak bisa dibayangkan, yang mana gitu. Sedangkan al-baitu itu disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah. Benda yang sudah ditunjuk, yang sudah diketahui. Maksudnya yang mana? Baitun disebut dengan nakirah, sedangkan al-baitu jadi ma'rifah. Al-qalamu sama. Qalamun itu nakirah. Jenisnya itu jenis nakirah yang masih di awal-awal gitu, belum ditentukan, belum diketahui. Al-qalamu itu sudah ditunjuk. Pena itu. Nah, pada masuk ke bawahnya, al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Bagaimana mengartikan ini? Al-qalamu pena itu maksurun patah. Pena itu patah. Al-babu maftuhun. Pintu itu maftuh. Maftuhun itu terbuka. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Anak itu duduk. Wal mudarrisu waqifun. Wa artinya dan, al-mudarrisu guru, waqifun berdiri. Dan guru itu berdiri. Al-qalamu maksud. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Coba lihat. Di sini karena ada alif lam, maka tanwinnya nggak boleh masuk. Begitu maksurun ini nggak ada alif lam, coba lihat. Nah, tanwinnya ada, ya kan? Nah ini kalau dalam nahwunya itu disebut dengan al-qalam itu mubtada, sedangkan maksurun itu disebut dengan khobar. Khobar itu keterangan, menerangkan kata benda yang kemarin, yang tadi gitu. Al-qalamu. Kenapa
Ada apa dengan kolam tersebut? Maksurun, patah. Gitu. Al-qalamu maksurun. Ya. Begitu juga al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-babu disebut dengan mubtada, kemudian maftuhun disebut dengan khabar. Ini lebih intensi nantinya di pelajaran nahwu, ya. Di pelajaran nahwu akan dipelajari secara mendetail. Al-waladu jalisun, wal mudarrisu waqifun. Nah, kemudian kita akan baca selanjutnya. Itu ada beberapa kalimat. Mari kita baca. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Apa? Al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasihun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Perhatikan di sini al-ma'u baridun. Jangan dibaca baridun ya. Beda lagi itu nanti artinya. Makanya benar-benar kita pas panjang pendeknya. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru thaqifun wal waraqu khafifun. Ya. Yang kesembilan, al-labanu harun. Al-labanu harun. Yang terakhir, al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Oke. Sekarang tadi kan bareng-bareng ya. Kelihatan benar. Coba kalau satu-satu. Ada yang mau baca? Anak duduk sini ya. Mana? Oke, besok. Anak ini. Boleh juga saya. Ini. Muhammad Fahri Yunus. Silakan. Muhammad Fahri Yunus. Ya, ini nomor 1. Coba. Ya. Ya. Ayo.
Al-kitabu jadidun, kitab itu baru. Jadidun baru. Kita terjemahkan sekarang ya. Al-kitabu jadidun, kitab itu baru. Wal qalamu qadimun, dan pena itu lama. Al-himaru saghirun, keledai itu kecil. Wal hisanu kabirun. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Al-mindilu wasiqun, mindil itu sapu tangan. Al-mindilu wasiqun, sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-qamaru jamilun, bulan itu bagus. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun, rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun, batu itu berat dan daun itu ringan. Al-labanu harun, susu itu panas. Al-qamisu nadhifun, baju itu bersih. Nah, kita masuk tamarin, latihan-latihan. Iqra waktub ma'a waqti awakhiril kalimat, bacalah dan tulislah disertai harokat akhir. Dhabt itu harokatnya ini dikasih harokat. Awakhiril kalimat, akhir dari kalimat, akhir dari kata. Mbak satu sini, nanti yang satu dari rumah. Ada yang mau baca? Yang dari sini? Ya, kalau mohon maaf dari sini dulu. Dari masjidun, al-masjidu, al-ma'u ma'un, al-baitu babun, qalamun, al-qalamu, al-kalbu kalbun, qamisun waladun, al-hajaru al-waladu, himarun al-himaru, al-hisanu hisanun. Ya. Sekarang yang dari rumah, siapa tadi? Anak-anak juga ya. Tias, atas nama Tias. Monggo. Ya. Ayo. Ahsanti. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, iqra waktu. Yang di rumah tetap nulis ya, ditulis itu beberapa nomor itu ditulis itu. Al-maktabu maksurun. Maktab itu meja ya, saya langsung artikan. Al-maktabu maksurun, meja itu patah. Al-mudarrisu jadidun, guru itu baru. Al-qamisu wasikhun, baju itu kotor. Al-labanu baridun,
Susu itu baridun, dingin. Al-masjidu maftuhun, masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun, batu itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun, susu itu dingin dan air itu panas. Harun panas. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun, imam itu duduk dan guru itu berdiri. Al-qamaru ba'idun, bulan itu jauh. Al-mindilu nadhifun, sapu tangan itu bersih. Kemudian yang ketiga, latihan yang ketiga, imla'il faragha fi ma yali bi wad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyah. Ya. Imla, tulislah al-faragh yang kosong fi ma yali berikut ini bi wad'il kalimat, dengan meletakkan kata-kata al-munasibah yang sesuai minal kalimatit taliyah, dari kata-kata berikut ini. Jamalun, wasihun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Kita diminta untuk ngepaskan di nomor 1 sampai nomor 6 itu. Mana yang pas gitu. Coba saya tunjuk ya. Yang nomor 1 Bisa diturunkan, bisa diturunkan. apa ya? Yang nomor 1 al-hajaru safinah. Langsung. Ya, al-hajaru apa jawabannya? Belum ketemu? Ya, yang nomor 3, latihan yang nomor sudah terjawab ya. Al-hajaru sakilun, mestinya di yang sesuai di situ sakilun. Kemudian yang kedua, siapa lagi nih? Baru jamilun. Yang keempat, al-waraqu, Imayah Nurhana. Al-waraqu khafifun. Ahsan. Yang kelima, al-mindilu, Naufal. Al-mindilu wasihun. Kemudian yang nomor 6, al-labanu qanita. Al-labanu harun. Ahsantum. Kemudian masuk ke imla'il faragh fi ma yali bi wad'i kalimatil munasibati. Ini sama persis sama yang di atas tadi, cuman ini kita cari mubtada'nya. Yang tadi kan khabarnya, sekarang mubtada'nya. Titik-titik nadhifun, titik-titik maksurun, titik-titik baridun, titik-titik qaribun. Nah, seperti itu. Waktunya tinggal ini lagi. Kira-kira ini kata ini. Ya. Ini masih ada beberapa. Kita masuk ke kalimat jadilah. Mohon yang di atas, yang keempat itu dibuat PR, nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Kira-kira apa di situ? Gitu. Di sini dan di sini kira-kira apa? Al-masjidu, al-himaru, atau al-mindilu, atau yang lainnya.
Kemudian al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Al-qamaru, bulan. Jadidun, baru. Qadimun, lama. Wasifun, kotor. Nadhifun, bersih. Harun, panas. Baridun, dingin. Saghirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maksurun, patah. Thaqilun, berat. Khafifun, ringan. Jamilun, bagus. Waqifun, berdiri. Jalisun, duduk. Ya. Kemudian halaman yang ke-16, ikhwati azanillahu wa iyyakum. Di situ najmun, an-najmu. Dikun, ad-diku. Rajulun, ar-rajul. Talibun, at-talib. Ini sudah insyaallah semuanya sudah paham ya. Kalau tidak ada alif lam maka pakai tanwin. Kalau ada alif lam maka tanwinnya dibuang. Tidak boleh barengan tanwin dengan alif lam. Gitu. Kemudian di sini saya bacakan an-najmu ba'idun, ar-rajulu waqifun. An-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Ar-rajulu waqifun, seseorang itu ar-rajulu waqifun, pemuda itu berdiri. As-sukkaru hulwun, gula itu manis. At-talibu maridun, siswa itu sakit. Ad-diku jamilun, ayam itu bagus. Ad-daftaru jadidun, buku itu baru. At-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Ad-dukanu maftuhun, toko itu terbuka. Al-waladu faqirun, anak itu fakir, miskin. At-tuffahu, apel itu ladhirun, enak. At-tabibu tawilun wal maribu qasirun, dokter itu tinggi dan orang sakit itu pendek. Ya. Kemudian selanjutnya tamarin, latihan. Iqra waktu ma'a bukti awakhiril kalimat. Al-bab, coba kita baca ya. Ar-rajul, as-sukkar, al-waraq. Ya. Kemudian yang kedua, latihan yang kedua, imla'il faragh, tulis yang kosong. Fima yali, berikut ini biwaqti, dengan meletakkan harakat kalimatin munasibah. Dengan meletakkan kalimatin kata munasibah yang sesuai. Nah, ini dikerjakan ya. Dicari mana kalimat yang sesuai di situ. Ghaniyun, apa di situ yang sesuai apa? Tahu-tahu ghani, titik-titik ghani, titik-titik marid, sakit, titik-titik tawil, panjang atau tinggi. Kira-kira apa yang sesuai? Kemudian, di sini ikhtar kalimatan minal qa'imati ba tunasibul kalimatan allati fil qa'imati alif. Yang ketiga, ikhtar kalimatan minal qa'imah,
pilihlah kata dari apa namanya? Yang di sini, yang di bab tunasibu yang sesuai dengan kalimat yang di alif. At-talibu mana? Yang sesuai. Ladzi kan tak mungkin at-talibu ladzi. Ya kan? Ad-dukanu maksud kan enggak mungkin juga. Ya, disesuaikan, disilangkan. At-talibu contohnya at-talibu maridun. Nah, seperti itu ya. Coba nanti dibuat seperti itu. Kemudian al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Hulwun manis. Maridun sakit. Ad-dukan toko. Ghaniyun kaya. Tawilun tinggi atau panjang. Faqirun miskin. Qasirun pendek. At-tuffahu apel itu. Mohon kalimat-kalimat seperti ini itu dihafalkan. Kemudian al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Ya, huruf itu terbagi menjadi dua. Ada namanya al-huruful qamariyah dan al-hurufus syamsiyah. Maksudnya apa? Huruf al-qamariyah itu adalah huruf-huruf yang alif lamnya itu terbaca. Alif lamnya terbaca. Kalau syamsiyah itu huruf-huruf yang alif lamnya seakan-akan tidak ada. Seakan-akan ya. Walaupun tertulis di situ tetapi tidak terbaca. Contoh, di situ ada beberapa huruf al-huruf qamariyah yang alif lam yaitu terbaca al-ab, al-bab, al-himar, al-khubz, al-ain, al-ghada, al-fam, al-qamar, al-kalb, al-ma'u, al-walad, al-hawa'u, al-yad. Ini kan semuanya alif lam terbacakan ya. Alif lamnya terbaca. Ini disebut dengan alif lam atau huruf al-qamariyah. Gitu. Al-bab, al-abu artinya bapak. Al-babu pintu. Al-jannatu jannah. Al-himaru keledai. Al-khubzu roti. Al-ainu mata. Al-ghada'u makan siang. Al-ghada itu makan siang. Ini sebagai contoh saja. Contoh dari alif lam qamariyah. Jadi kosakatanya ada yang baru yang enggak dimasukkan ke dalam kalimat jadidah tadi. Ini cuman contoh saja. Al-famu mulut. Al-qamaru bulan. Al-kalbu anjing. Al-ma'u air. Al-waladu anak. Al-hawa'u hawa. Apa namanya? Udara. Al-yadu tangan. Kemudian di sana juga ada al-huruf syamsiyah, huruf-huruf yang itu alif lamnya ada tetapi tidak terbaca. At-tajir pedagang. At-thawbu pakaian. Ad-diku ayam. Ad-dhahabu emas. Ar-rajulu seseorang atau orang laki-laki, pemuda. Az-zahratu bunga. As-samatu ikan. Asy-syamsu matahari. As-sadru dada. Ad-dhaifu tamu. Ad-dhahru apa namanya? Punggung. Al-lahmu daging. An-najmu bintang. Nah, ini alif lamnya tetap ada. Coba dilihat di situ ya. Alif lamnya tetap ada tetapi dia tidak terbaca. Gitu. Kemudian di sini ada tamrin latihan
Iqra al-kalimat al-atiyah, bacalah kata-kata berikut ini dan tulislah, disuruh untuk tulis mura'iyan qawaid nutqil huruf. Bacanya itu diperhatikan dengan kaidah cara mengucapkan, baik itu huruf qamariyah dan syamsiyah. Jangan sampai terbalik-balik. Al-baitu bukan al-baitu. Al-baitu gitu ya. Ad-diku bukan al-diku. Nah, harus diperhatikan di situ. Ad-diku bukan al-diku. Al-mudarrisu bukan al-mudarrisu. Nah, tapi al-mudarrisu. Al-babu bukan ab-babu. Karena ba itu termasuk qamariyah. Al-babu. At-talibu. At-talibu bukan al-talibu. Karena ta termasuk dari syamsiyah. Itu seperti itu sampai akhir. Dilatih di rumah masing-masing, dibaca sampai benar dan sampai apa istilahnya itu, baca itu sampai enak gitu. Ya, sampai fasih. Ya, kemudian sudah tersesat Robi. Pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat. Oh, sudah. Oh, sampai 3 saja. Oh. Afwan, ternyata sampai 3 saja pelajaran kita. Ini saya minta satu lagi kayaknya. Satu lagi untuk baca. Saya minta satu untuk membaca siapa ini? Eka Surya. Monggo. Ekta Surya. Oh, Ekta Surya. Ya. Ayo. Ayo, Al-bait itu saya artikan, bagian di sini kan ada kalimat-kalimat yang baru. Al-bait itu rumah, ad-diku ayam, al-mudarrisu guru, al-babu pintu, at-talibu santri atau siswa, as-sukkaru gula, ad-dabtaru buku, al-akhu saudara. Al-akhu baru ya, al-akhu saudara, ar-rasulu rasul, al-wajhu muka atau wajah. As-sadiqu teman. As-sadiqu teman. Al-Qur'anu Quran. As-salatu salat. Al-Ka'batu Ka'bah. Ar-ra'su kepala. Ar-ra'su kepala. Al-isba'u apa namanya ini? Jari ini. As-sabunu sabun, sabun bahasa kita, sabun. Al-dhufru ini kuku. Al-fajru fajar atau subuh. Al-dhuhru zuhur. Al-asru asar. Al-maghribu maghrib. Al-isya'u isya. Jadi kalau lihat dari sini itu bahasa Indonesia menyerap dari bahasa mereka ya. Bahasa Arab. Ya, yang mana bikin alhamdulillah wa iyyakum. Selesai materi kita sampai halaman 20. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup masih ada waktu 10 menit. Ada yang bertanya kami persilakan.
Waalaikumsalam. Hala wala alika. Itu nanti kalau kita masuk, kalau kita belajar lebih mendalam, itu ada pelajaran imla ya. Ada pelajaran imla di sana, termasuk babnya itu tuktab wala tuntab wa tuntab wala tuktab. Ada kata-kata yang menurut kita itu aneh gitu. Menurut kita aneh. Kenapa? Karena di situ ada kalimat yang terbaca tetapi tidak tertulis. Sebaliknya tertulis tidak terbaca. Gitu. Seperti hada itu kan tulisannya gini. Nah, kayak gitu. Ya kan? Tulisannya seperti ini. Tapi kita bacanya hari ini panjang, banyak enggak? Ya kan? Hada, bukan hada. Nah, seperti ini namanya tuntab wala tuntab. Kalau dalam pelajaran imla. Seperti contoh, Daud. Nah, tulisnya Daud seperti ini. Daud. Tapi bacanya Daud. Tidak tertulis, tetapi bacanya panjang. Daud. Nah ini tuntab wala tuntab. Diucapkan tetapi tidak tertulis. Ada kata-kata umat, ada kata-kata amal. Nah, wawunya mana ini? Wawu. Kan ada wawu kan? Padahal ini bacanya amal. Amru gitu. Nah, ini dipelajari di ilmu imla. Makanya kita kita minta untuk dibaca dengan benar dan ditulis dengan benar, ya kan? Ini faedahnya di situ. Ditulisnya seperti ini, bacanya seperti ini, itu benar-benar kita harus tahu. Zalika nah, bukan zalika seperti ini tulisannya. Padahal bacanya banyak panjang. Zalika, gitu kan? Zalika. Nah, ini terbaca tetapi tidak tertulis. Ini sir rahasia di dalam bahasa Arab seperti itu. Wallahu a'lam. Para ulama bahasa dulu kenapa ditulis seperti itu dan sampai sekarang pun ditulis seperti itu. Yang nulis salah, nggak seperti itu akan dikatakan salah. Walaupun terbacanya seperti itu. Makanya ada dalam bahasa Arab itu disebut dengan qawaidul imla. Ilmu kaidah-kaidah imla. Maka ya Pak, bahasa Arab ini bahasa yang tidak bisa orang itu menguasai semuanya. Tidak bisa. Kita menguasai secara apa ya? Istilahnya celahnya saja gitu. Intinya itu subhanallah, bahasa makanya Allah Ta'ala memilih bahasa yang luar biasa mendalam dan luar biasa banyak asal rahasia yang di situ. Salah satunya seperti ini. Ya, Allah. Ada lagi? Ibnu Harkiman. Ibnu Harkiman.
Britania Opi. Ada pertanyaan? Oh, boleh. Ada atas nama murid. Pertama kita melihat ke gurunya. Yang paling efektif itu belajar bahasa Arab itu langsung sebenarnya, langsung tatap muka. Itu sebenarnya. Tapi ada yang kita sendiri jadi yang bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan pendengaran yang aktif terus. Tidak tidak terganggu dengan yang lainnya. Sehingga kita bisa fokus. Oh ini baca ini. Oh ini baca ini seperti ini. Al-Kitab. Belajar bahasa seperti ini seperti kita tasnya. Seperti kita tasnya. Yang tadi al-Qison. Oh pakai so bukan al-Qisa. Al-Qison. Al-Kitab, bukan T. Al-Kitab, bukan Al-Kitab. Jadi kaf. Al-Kitab. Al-Qalam. Pertama jadi dengan mata ya. Jadi dengan mata kita melihat tubuh kita langsung bagaimana dia mengucapkan kalimat per kalimat. Kemudian yang kedua dengan pendengaran kita, dengan sama kita dengarkan bagaimana suara guru kita dibaca pendek atau panjang. Kemudian kalau bisa itu tidak belajar langsung ke orang Arab. Kalau kita masih permulaan ya, itu jangan langsung belajar dari orang Arab langsung. Kalau orang Arab itu terkadang nggak jelas. Karena itu kan bahasa mereka ya, seenaknya. Tapi berguru dengan orang Indonesia yang mereka umpamanya pernah tinggal di Arab, pernah di Mesir, pernah di Madinah, yang mereka sering ta'amulnya itu dengan mereka. Gitu. Yang lisannya itu lisan kita gitu. Jadi kita jelas ketika mendengar. Jadi kalau langsung belajar ke orang Arab langsung itu lisannya berbeda. Itu ada menyusahkan, agak susah kita belajar kalau dari awal. Kecuali kalau sudah pernah belajar nahwu, pernah sorot, pernah belajar bahasa Arab, nah itu langsung dianjurkan langsung ke mereka. Itu kalau baru awal-awal dasar banget itu dari orang Indonesia dulu yang sama lisannya. Gitu. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari tadi. Dari kami sudahi. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan ke MC. Ini di sini.